Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Semoga pada hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur kita di atas ketaatan kepadanya, serta juga Allah subhanahu wa ta'ala menerima seluruh amal-amal saleh yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang dengan pahala yang sempurna. Dan semoga saja semua dosa-dosa, sengaja tidak sengaja, besar ataupun kecil yang pernah kita lakukan, dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga dengan kedua orang tua kita, seluruh kerabat kita, bahkan kita memohon agar seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup dan juga yang sudah meninggal, dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Serta juga teman-teman sekalian, kita selalu mendoakan agar negara kita terjaga, keamanan, persatuan, kesatuan, dan kemerdekaannya. Dan Allah selalu membuat negara kita maju, makmur, serta juga bisa menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan Allah karuniakan kita pemimpin-pemimpin yang adil sampai menjelang hari kiamat nanti. Serta semoga Allah menolong saudara kita kaum muslimin yang sedang tertindas dimanapun mereka berada, terutama di Palestina dan khususnya di Gaza. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, serta semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab. Allahumma amin. Baik teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan pada kesempatan ini bedah buku 10 penyebab lapangnya hati. Dan kita sudah membahas ini pada pertemuan yang lalu. Sebenarnya tema ini tepatnya hari Kamis. Dan memang di hari Kamis inilah kita membedahnya. Hanya saja biasanya dulunya ya kita membedah buku yang sudah kita selesaikan. Alhamdulillah 30 amal penyebab pelebur dosa. Dan kali ini kita sudah pindah ke buku baru bagi teman-teman yang mengikuti episodenya dan sempat ketinggalan episode pertama yang lalu. Kita sudah pindah ke buku kecil, judulnya 10 penyebab lapangnya dada. Dan insya Allah kita akan masuk pada kesempatan ini penyebab yang kedua, yaitu bersangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku seiman, ada satu amalan hati yang sedikit difahami oleh kaum muslimin. Bahkan ini bisa menjadi satu pondasi dasar dari setiap amal soleh yang kita kerjakan sehingga diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga pondasi dasar agar seluruh dosa-dosa yang kita mohon ampunannya kepada Allah dimaafkan. Siapa yang tidak ingin teman-teman sekalian amal solehnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala semuanya. Dan siapa juga yang tidak ingin semua dosanya dan kesalahan dimaafkan sehingga fasilitas yang tertahan dari dosa-dosa yang pernah dilakukan kembali Allah berikan, dari kesehatan, dari keturunan, dari kebahagiaan, dunia dan akhirat, terpenuhi kebutuhannya dunia akhirat, serta juga segala hal-hal yang menyebabkan datangnya hukuman ya, dari dosa-dosa tersebut juga terhilangkan. Misalnya kesengsaraan, penderitaan, ujian yang berat di dunia, serta siksa kubur, siksa di neraka nanti di akhirat, hilang. Tentu semua orang akan mengatakan, saya mau. Nah ini poinnya. Yang sedang kita bahas adalah poin yang merupakan pondasi dasar daripada amal-amal soleh kita diterima, serta juga dosa-dosa kita dimaafkan. Itulah prasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Awalnya saya akan berikan dulu kronologisnya teman-teman sekalian. Kita harus tahu pondasi agama kita seluruhnya ya. Pondasi dasar seluruhnya. Kalau tadi kita bicara nanti salah satu substansialnya. Pondasi dasar seluruh agama kita adalah keyakinan. Karena kita harus yakin kalau Allah subhanahu wa ta'ala memang ada, walaupun Allah tidak nampak dengan mata kita. Karena terlalu banyak realita di depan mata kita yang terbukti kalau Allah memang pencipta. Adanya langit dan segala macam yang ada di sana, dari bintang-bintang, pergantian siang malam, burung yang berterbangan, awan, hujan yang turun di antara awan-awan tersebut, ya. Kemudian juga yang ada di bumi, ya, misalnya apa saja, ragam tumbuh-tumbuhan, beragam macam buah-buahan, ya. Kemudian daratan, lautan, terus jenis hewan-hewan dengan segala macam jenisnya, dari serangga yang kecil sampai hewan-hewan yang paling besar di darat, misalnya gajah, di lautan misalnya ikan paus, dengan segala macam karakternya,
dengan segala macam sistem pencernaan, sistem pembelaan ya, dininya, kemudian populasinya dan segala macam. Begitu juga dengan manusia misalnya. Kita sendiri dalam diri kita ini Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam diri kalian sendiri apakah kalian tidak melihatnya. Jadi memang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mata kita bisa melihat. Sekarang Anda melihat dan mengikuti acara ini, saya pun bisa melihat ke kamera misalnya, dan saya bisa melihat teman-teman atau kita melihatlah di sekitar kita, mata kita bisa berpikir semua tanda kebesaran yang luar biasa. Dari mana mata ini? Gitu kan? Siapa yang mengatur sistemnya, urat-uratnya, ya, kemudian kadar cahaya yang bisa ditangkap oleh mata sehingga mata bisa memantulkannya kembali dan kita bisa melihat. Kemudian telinga yang ada gendang kecil saja, tapi kita bisa mendengar suara-suara yang sampai kepada kita. Begitu juga dengan hidung kita, dengan seketika bisa membedakan wangi dan busuk. Lidah kita bisa membedakan manis, asam seketika, ya. Dan segala macam hal kita bisa, pada saat kita lapar, kita rasakan ingin makan. Siapa yang membuat lapar itu? Siapa yang menciptakan kita? Siapa yang menciptakan lapar itu? Dan siapa yang mengajar kita atau mengarahkan sistemnya harus makan, nggak bisa kepada yang lain, gitu kan? Begitu juga dengan haus. Seperti sekarang kita lagi puasa, misalnya di siang hari Ramadan, kita bisa rasakan rasa haus, kita bisa merasakan rasa haus, teman-teman sekalian. Nah, dengan merasakan rasa haus ini, kita terarahkan minum, ya, supaya dahaga kita bisa hilang. Nah, ini luar biasa. Sistem kan, yang mau nggak mau kita harus ikutin. Nggak bisa dengan haus kita alihkan ke yang lain, atau kita lapar kita alihkan ke yang lain. Karena kalau kita alihkan ke yang lain tetap akan lapar, tetap akan haus misalnya. Itu juga pada saat mengantuk. Siapa yang ciptakan kita? Siapa yang ciptakan ngantuk itu? Dan kemudian siapa yang mengarahkan kalau ngantuk itu harus tidur? Nggak bisa kita ganti dengan yang lain. Misalnya kita kalau ngantuk kita makan misalnya. Nggak bisa. Atau kalau kita lapar kita tidur. Tetap bangun nanti akan lapar. Dan seterusnya. Fungsi-fungsi sekian banyak organ-organ di tubuh kita ini, yang mungkin kalau kita rinci hal satu tuh sudah menjadi kajian ilmiah yang sangat besar dan penelitian yang sudah banyak dilakukan oleh para ilmuwan di bidangnya. Maka semua itu teman-teman sekalian menunjukkan memang ada pencipta. Tidak pernah ada yang bisa mengatakan, oh saya menciptakan kuping manusia. Suruh buktikan. Misalnya, atau dia kalau kupingnya sakit bisa nggak dia obatin, atau dia ganti dengan kuping sendiri dengan mencopotnya, dia buat kuping lagi, dia nggak bisa lakukan itu. Berarti menandakan memang wujud ada pencipta, dan hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang memang pantas untuk dijadikan sebagai Tuhan, dengan mengikuti dan melihat bagaimana utusannya para nabi-nabi menyampaikan ajaran, dan juga kitab-kitab yang diturunkan dari langit seperti yang kita yakini Al-Quran, semuanya berisikan maslahat dan panduan hidup yang benar. Semua diperintahkan dalam agama Allah, jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, berbagi, segala macam itu baik-baik. Dan semua yang dilarang pasti buruk. Dan manusia mengetahui secara fitrah alami itu buruk. Misalnya berbohong, menipu, mengganggu orang, mencuri, membunuh, dan seterusnya. Berarti memang mengerucut ke situ. Dan ini membuat kita yakin kalau memang ada Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Makin tinggi tingkat level keyakinan kita, maka makin baik tentunya nanti prasangka berprasangka kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini pondasi umumnya. Jadi kita harus memang punya keyakinan, teman-teman sekalian. Nah, ulama mengatakan prasangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah amalan hati. Dan ini memang teman-teman sekalian, amalan hati ini perlu kita fahami baik-baik. Kalau ada amalan badan, ada amalan hati. Amalan hati itu seperti misalnya ikhlas, tawakal, ya, syukur, ya, ini semua amalan-amalan hati ini. Sabar, ya, termasuk diantaranya prasangka, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu kurang lebih kronologisnya. Sekarang kita masuk lebih dalam tentang prasangka ini. Prasangka ini teman-teman sekalian, ya, adalah bagaimana seseorang hamba bersangka baik dengan Tuhannya dalam hal, misal contoh, dia kalau berdoa, dia harus yakin karena Allah yang perintahkan doa, asal dia sudah mengikuti syarat-syarat dan rukun-rukun doa itu, maka dengan sendirinya harus dia yakin diterima. Gak boleh dia ragu. Ya. Nah, ini namanya prasangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kata Nabi SAW, Udu'u rabbakum muqinuna bil ijabah, fa inna Allah la yaqbalu du'a min qalbin ghafil. Berdoalah kalian kepada Tuhan kalian dalam kondisi diikuti dengan keyakinan penuh dalam hati, dan diterima, karena Allah tidak akan
menerima doa dari hati yang lalai. Misal, ya, berarti memang kita nggak boleh teman-teman berdoa. Ini Allah kasih nggak sih? Saya minta jodoh, saya minta pekerjaan, saya minta keturunan. Kebanyakan orang tidak sadar, sebenarnya terhalanginya doanya, karena dia justru bersangka buruk sama Allah. Belum berdoa sudah mengatakan, dalam diri dia ya, antara dia sama Tuhannya, kayaknya tidak akan dikasih. Kayaknya saya sudah terlanjur mandul. Kayaknya saya sudah terlanjur begini dan begitu. Dia bersangka buruk. Padahal sebenarnya selama tidak bentrok dengan sunnatullah, sistem yang sudah Allah buat, contoh misalnya, malam dan siang itu sistem Allah sudah buat. Tidak mungkin kita menabrak sistem itu ya, tanda kutip di sini menabraknya. Maksudnya kita karena tidak suka malam, kita ingin siang aja supaya kita beraktivitas terus, lalu kita mengatakan, ya Allah hilangkan malam. Itu nggak mungkin. Itu berarti kita seperti ingin bentrok dengan sunnatullah. Kita tidak suka dengan lawan jenis, lalu kita mengatakan, ya Allah hilangkanlah laki-laki atau hilangkanlah perempuan. Itu sunnatullah, nggak mungkin. Atau ya Allah lahirkanlah anakku dalam kondisi anak itu tiba-tiba sudah dewasa. Jangan bayi ya Allah. Keluarkan orang besar dari tubuhku, dewasa sehingga dia langsung bisa bekerja. Itu nggak mungkin. Sistem Allah harus melalui bayi semua manusia, termasuk para nabi-nabi, kemudian sampai beranjak anak-anak dan dewasa, barulah kemudian dia seperti yang kita harapkan tentunya pada saat kita pandu kepada apa yang kita inginkan, kebaikan atau keburukan. Jadi seperti itulah yang harus kita fahami teman-teman sekalian. Nah ini amalan hati ini penting sekali. Ya. Sebagaimana juga teman-teman sekalian kita harus memahami poin penting dalam masalah ini. Bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita sudah buat dosa. Ya. Lalu kita ingin bertaubat. Jangan pernah mengatakan, oh saya sudah terlalu banyak dosa, sepertinya Allah tidak akan maafkan saya. Ya. Atau dimulai dengan pertanyaan, apakah Allah akan memaafkan saya? Ya. Tapi dia langsung menjawab sendiri sambil mengatakan, sepertinya Allah tidak akan memaafkan karena dosa saya terlalu besar. Gitu. Kalau dia mengatakan, apakah Allah akan memaafkan saya tulus dari hatinya, ingin mendengar panduan dari seorang alim misalnya, atau seorang ulama, mendengar jawaban dan dia tidak menyimpulkan sendiri, tidak ada masalah. Tapi kalau dia sudah simpulkan sendiri, ya mungkin Anda pernah dengar ada orang bilang, saya sudah banyak buat dosa. Lalu dikatakan tobatlah. Dia mengatakan, masa sih saya akan dimaafkan? Orang dosa saya banyak sekali. Nah, contoh misalnya. Ya, maka itu hal yang harus kita fahami baik-baik. Ya. Terjadi di masa Nabi SAW, pernah ada dua orang, yang satu soleh, yang satu jauh dari agama. Yang baik ini yang soleh, menasihatin yang buruk ini. Jangan kau lakukan, jangan kau lakukan, jangan kau lakukan. Tapi orang yang melakukan ini, dosa ini masih tetap melakukannya. Seperti umumnya orang mungkin hatinya masih belum mendapatkan hidayah. Maka dia pun main menolak sajalah. Ya. Akhirnya yang soleh ini karena tidak sabaran, dia langsung mengatakan, sepertinya Allah tidak akan memaafkan kamu. Maka di saat itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ya kepada Nabi Muhammad SAW, siapa orang ini? Berani-beraninya dia mendahului aku, ya, dengan mengatakan Allah tidak akan memaafkan kamu. Nabi-nabi pun tidak ada yang berani mengucapkan itu. Tapi orang ini berani mengucapkan. Seakan-akan dia langsung bersangka buruk kepada Allah kalau Allah tidak akan maafkan orang seperti kamu. Maka yang terjadi Allah SWT mengatakan, katakan hai Muhammad bahwasanya amal-amal dia, orang ini sudah saya hapuskan, justru orang yang berdosa saya maafkan kesalahannya. Jadi Allah SWT adalah zat yang maha baik, yang maha adil, yang maha dermawan, maha segala-galanya. Jadi kita bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebesar apapun dosa Anda. Allah menyebutkan dalam surah Az-Zumar, surah nomor 39 ya. Salah satu ayatnya, Kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Al-ayah yang artinya, katakan hai Muhammad kepada hamba-hambaku yang sudah melampaui batas. Sudah luar biasa dosa-dosa yang dilakukannya. Sudah melampaui batas mungkin tidak umum manusia kerjakan. Sudah terlalu banyak membunuh, terlalu banyak memerkosa, terlalu banyak mencuri, terlalu banyak segala macam. Katakan, jangan kalian putus asa dengan rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa. Ya. Allah itu maha pemaaf. Sangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga dengan Anda beramal saleh. Anda kalau beramal saleh, Anda sangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sangka baik teman-teman sekalian. Kalau Anda sudah memenuhi semua syarat-syarat ibadah itu, sholat misalnya, sudah ikutin semuanya.
memang sudah tutup aurat, masuk waktunya, mengikuti gerakannya, bacaannya, semua Anda ikutin. Anda jauhi hal-hal yang membatalkannya. Anda harus yakin dan sangka baik kepada Allah, Allah sudah terima. Ya, cuman memang ada amalan hati yang lain, yaitu ikhlas di sini. Ya. Jangan sampai Anda nodai dengan riya, lawannya ikhlas. Anda justru pamer, saya semalam sholat begini, saya sudah bersedekah begini. Maka akhirnya merusak, gitu kan. Ini babnya beda lagi, masalah keikhlasan. Tetapi di sini teman-teman sekalian, selama dia tidak mengikuti dengan hal itu, maka insya Allah akan sangat baik. Ya. Jadi memang sangat peka bahasannya, tetapi ini merupakan pondasi dasar tadi saya bilang, yang harus kita fahami sama-sama. Baik teman-teman sekalian, kita coba dengar perkataan para ulama tentang masalah ini, diantaranya Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan, telah jelas perbedaan antara husnudzon dan gurur, terpedaya dengan diri sendiri. Berprasangka baik, ya, berprasangka baik mendorong lahirnya amal. Nah, cirinya orang yang sangka baik sama Allah itu, dia sudah berdoa, dia sudah sholat, dia sudah puasa, dia sudah kerjakan semua amal-amal saleh. Sisi lain dia sudah taubat dari dosa-dosanya. Maka mendorong dia lebih ingin beramal. Ya. Mendorong dia untuk lebih istiqamah. Ya, konsisten menjaga ibadah tersebut. Kemudian juga menganjurkan, membantu dan menuntun untuk melakukannya. Misalnya jiwanya jadi ingin selalu mengerjakan, dia pun tersemangati ya untuk selalu mau mengajarkan kepada orang lain kebaikan-kebaikan tersebut, ya sehingga dia dan orang lain mengerjakan bersama-sama. Anda pernah lihat nggak ada orang yang pernah ahli maksiat, kemudian dia taubat. Setelah dia taubat, dia berubah total. Bahkan dia menjadi seorang da'i. Ya. Dia bukan cuma sekedar meninggalkan zinanya, bohongnya, ribanya, membunuhnya, dan segala macam. Tapi dia coba untuk menjadi orang yang lebih baik. Saya bertemu dengan beberapa orang mu'allaf ya. Bahkan sempat menjadi tokoh-tokoh dunia mereka. Yang badannya penuh dengan tato, yang dulunya jauh sekali, tidak mengerti agama. Dari agama Nasrani Katolik dan dari Protestan. Itu hari kedatangan dari Inggris, kedatangan dari Amerika. Dan kita ketemu ngobrol gitu ya. Dan ternyata mereka-mereka itu cara ungkapinnya, saya sadar benar kalau dulu saya itu salah. Sekarang saya ingin perbaikin. Dan saya ingin coba untuk menawarkan dan menjelaskan kepada orang, kalau ini kenikmatan loh. Saya sudah merasakan kenikmatan dunia dulu yang salah. Sekarang saya nikmatin ibadah dan ini kenikmatan yang tidak terhingga. Sehingga orang lain mau mengerjakan seperti saya. Ini luar biasa. Dan inilah yang dicontohkan oleh orang-orang yang terdahulu dari kalangan sahabat Nabi. Bagaimana para sahabat Nabi pada saat mereka bertobat seperti Ikrimah bin Abi Bakar, Ikrimah bin Abu Jahal radhiyallahu anhu. Ayahnya Abu Jahal, Fir'aunnya umat yang meninggal dalam keadaan kafir. Dia pun dulu benci Islam. Tapi pada saat pembebasan kota Mekah, dia masuk Islam. Dan setiap kali lihat Al-Quran dia nangis. Dia menangis. Dan dia mengatakan ini perkataan Tuhanku yang aku lalaikan. Ya, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, dulu sebelum saya masuk Islam, saya sangat benci dengan Islam. Apa yang ayah saya lakukan, saya juga ikut lakukan. Ayah Fir'aun umat ini. Abu Jahal suka sekali memerangi Islam. Dengan jiwanya, dengan hartanya. Ya. Maka Ikrimah ikut pada saat itu. Sekarang saya ingin menebusnya. Dengan cara saya juga akan mengeluarkan infak sebesar dulu saya memerangi Islam untuk perjuangan Islam. Nah ini. Kan gitu. Jadi mendorong dia justru untuk beramal. Itu prasangka yang baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini terjadi pada banyak sahabat-sahabat Nabi yang lain. Para tabi'in, para tabi'in. Bahkan sampai menjelang hari kiamat nanti. Orang-orang yang betul-betul hatinya diilhamkan Allah SWT prasangka baik, dia akan lakukan itu. Jadi mendorong dia untuk beramal. Kemudian kata beliau, inilah sikap yang benar. Tapi kalau mengajak kepada pengangguran dan bergelimang dalam kemaksiatan, maka ini adalah gurur atau terperdaya dengan diri sendiri. Jadi, sudahlah, Allah kan maha pengampun. Udah saya nggak usah taubat, nanti Allah maafkan kok. Nah ini terpedaya dengan dirinya. Ini bukan bersangka baik sama Allah. Dia tidak mau beramal. Dia tidak mau bertobat. Udahlah, saya nanti aja deh sholatnya. Toh saya masih muda, umur saya masih panjang. Misal. Ini terperdaya dengan dirinya sendiri.
Dia selalu berpikir Allah itu Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang, tapi dia lupa juga Allah itu sisi lain Syadidul Iqab, berat sekali siksaannya. Kan begitu. Jadi harusnya tidak seperti itu orang memahaminya. Jadi dia tidak, kalau orang yang terpedaya dengan diri itu selalu, dia mau sangka baik, tapi tidak ada amal yang dihasilkan dari diri dia. Tidak ada upaya untuk mengerjakan amal soleh, tidak ada upaya untuk meminta maaf dari kesalahan. Kan gitu. Lalu kata beliau, berprasangka baik itu adalah harapan. Barang siapa yang pengharapannya membawa kepada ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan, maka itu adalah pengharapan yang benar. Dan barang siapa yang keengganannya atau keengganannya beramal dianggap sebagai sikap berharap, dan sikap berharap berarti enggan beramal atau meremehkannya, maka itu termasuk terpedaya. Nah, jadi ada perbedaan dasar situ. Kalau dari sini kita bisa ambil kesimpulan kalau berarti bersangka baik dengan Allah itu adalah kita sudah taubat, ya semoga Allah maafkan. Kemudian kita amal saleh, semoga Allah terima. Nah, gitu ya. Lalu terus kemudian mendorong kita selalu ingin konsisten menjaga amal saleh itu, konsisten untuk menjaga taubat kita. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah berkata, prasangka yang baik kepada Allah seharusnya disertai dengan meninggalkan kemaksiatan. Tinggalkan dosanya. Jangan justru, sudahlah Allah Maha Pengampun, gak apa-apa deh. Gitu. Salah, bentrok dengan persangka baiknya. Gitu kan. Sangka baik itu harusnya membuat orang jadi, Allah Maha Baik kok. Harusnya saya juga berbuat baik dong. Allah Maha Baik kok. Masih bisa memberikan saya kesempatan tobat. Maka saya menjaga tobat ini. Nah, itu yang benar. Lalu kata beliau, saya ulangi kata Syekh Shalih Fauzan rahimahullah, beliau seorang ulama di Saudi tentunya, prasangka yang baik kepada Allah seharusnya disertai dengan meninggalkan kemaksiatan. Kalau tidak, maka itu termasuk sikap merasa aman dari azab Allah. Ini dosa besar yang lain lagi. Ya. Dia merasa Allah tidak akan hukum dia. Ini bahaya. Dia malah menganggap remeh siksaan Allah yang Allah sudah ancamkan di jenis dosa yang dia lakukan. Ya. Terlebih lagi kalau orang sampai melampaui batas dengan cara berbangga dengan dosa-dosanya. Dia menceritakan sama teman-temannya dosa yang dia lakukan. Subhanallah. Ini yang kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, ada seorang hamba yang Allah Subhanahu Wa Taala sudah tutupi perbuatan dosanya semalaman, lalu kemudian dia sebarkan pelanggarannya itu. Ini termasuk mujaharah bil maksiyah, memamerkan kemaksiatan. Ini lebih cepat siksaan Allah datang kepada mereka. Seharusnya kalau Allah tutupin aib Anda, kesalahan Anda, maka Anda bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala justru dengan menutupinya, bertobat dan menutupinya, tidak menceritakan pada orang lain. Lalu kata Syekh Shalih Fauzan lanjutannya, prasangka baik kepada Allah harus disertai dengan melakukan sebab datangnya kebaikan dan sebab meninggalkan kejelekan. Itulah pengharapan yang terpuji. Jadi maksudnya, ya dia coba lebih dalami lagi ilmunya supaya dia lebih semangat mengerjakan amal saleh tersebut. Dia coba berkumpul dengan komunitas yang baik sehingga hanya memotivasi dia untuk mengerjakan amal saleh tersebut, dan dia coba bertobat dari dosanya dan dia meninggalkan segala fasilitas yang bisa membuat dia mengulangi dosa tersebut. Sedangkan prasangka baik kepada Allah, selanjutnya kata beliau, sedangkan prasangka baik kepada Allah dengan meninggalkan kewajiban dan melakukan yang diharamkan, maka itu adalah pengharapan yang tercelah. Itu termasuk sifat merasa aman dari makar Allah. Nah, jadi sudah kita bisa lihat di sini bagaimana para ulama kita sudah menjelaskan, Ibnu Qayyim rahimahullah dan Syekh Shalih Fauzan, kita jangan menyalahfahami tentang masalah prasangka baik ini, ya, sehingga akhirnya tidak mendorong kita beramal. Dan itu berarti orang gurur saja, orang hanya terpedaya dengan dirinya sendiri, ya. Kemudian kita coba lebih dalam ya membahas tentang masalah ini, dan saya coba bacakan dulu apa yang dikatakan oleh penulis ya di halaman 13. Sangka baik kepada Allah Azza wa Jalla ialah Anda merasa bahwa Allah akan melapangkan kesusahan Anda. Sangka baik. Karena kita terlilit utang, kita lagi butuh keselamatan dan keamanan, kita lagi apa saja. Kita selalu sangka baik kalau Allah akan melapangkan kesusahan itu. Makin kuat keyakinan Anda, Allah akan tolong Anda.
ya maka makin mudah pertolongan itu datang. Kemudian menghilangkan duka hati Anda, kata penulis. Ya, selama kita sedih segala macam dan kita kembali kepada Allah, kita harus yakin Allah akan hilangkan duka itu. Selagi hamba bersangka baik kepada Rabbnya, maka Allah Azza wa Jalla membukakan berbagai keberkahan untuknya dari arah yang tidak disangkanya. Ya. Karena itu, wahai hamba Allah Azza wa Jalla, hendaklah Anda bersangka baik kepada Rabb Anda, ya niscaya Anda akan melihat dari Allah sesuatu yang menggembirakan Anda. Seperti sederhana sekali teori ini ya, tapi siapa yang menerapkannya? Dan syaitan masuk di situ untuk membuat kita selalu sangka buruk dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat tadi poin penting ya di awal tadi kita itu sebelum apa yang kami jelaskan sekarang yang sudah kami sampaikan, jangan gurur. Kita harusnya sangka baik sama Allah itu yang mendatangkan dorongan yang kuat untuk beramal saleh. Dorongan yang kuat untuk meninggalkan dosa. Nah, gitu. Tapi kalau kita tetap saja lalai dari kewajiban-kewajiban, kita terus-terus dalam dosa, dan kita mengatakan saya sangka baik sama Allah, ini bukan sangka baik, tapi ini gurur. Terpedaya dengan dirinya sendiri. Ini adalah permainan syaitan. Lalu kemudian penulis mengangkat hadis yang sangat masyhur berhubungan dengan ini, adalah sabda Nabi SAW dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala, ana inda dhanni 'abdi bi, saya sesuai dengan prasangka hambaku, kata Allah. In dhanna bi khairan falahu, jika dia bersangka baik, ya maka ia akan mendapatkan kebaikan itu. Wa in dhanna syarran falahu, dan jika dia bersangka buruk, maka dia pun akan mendapatkan keburukan tersebut. Ya, hadis ini diriwayatkan Ahmad dan juga Ibnu Hibban. Ini yang ditulis oleh penulis cuma sedikit saja, kurang lebih 2 paragraf ya, kurang lebih. Dan seperti biasa kita lebih panjang lebar menjelaskan masalah itu. Dalam hadis yang lain, kita ini tambahannya ya, yang mirip dengan ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya dari hadis Abu Hurairah juga radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku sesuai dengan prasangka hambaku dan aku selalu bersamanya kalau dia mengingatku. Ya. Fa in dzakarani fi nafsi dzakartu fi nafsi. Kalau dia mengingatku dalam dirinya, aku juga akan ingat dia dalam diriku. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairin min. Kalau dia menyebut aku dan mengingatku di tempat keramaian, maka aku juga akan menyebutnya di tempat ya keramaian yang lebih baik daripada mereka, maksudnya komunitas para malaikat. Wa in taqarraba ilaihi shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an. Dan bila hamba itu mendekatkan diri kepada aku 1 jengkal saja, sedikit berupaya untuk amal saleh, sedikit berupaya untuk taubat, yang meninggalkan dosa, maka aku akan dekatkan diri kepadanya dengan sehasta. Wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an. Ya. Maaf. Wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Dan kalau dia mendekatkan diri kepadaku sehasta, maka aku dekatkan diri kepadanya sedepah. Wa in atani yamshi ataitu harwalah. Kalau dia datang kepadaku sambil berjalan, aku akan datang kepadanya sambil berlari kecil. Artinya Allah Subhanahu wa taala memang menyukai hamba-hambanya yang ingin mendekatkan diri kepadanya. Allah mau kita manja, saudaraku seiman. Allah mau kita manja. Kenapa kita tidak manja dengannya? Kalau Anda misalnya berdoa kepada Allah SWT dan Anda belum mendapatkan hasilnya, jangan lupa hadis Nabi SAW. Hadis yang sangat masyhur, di mana Nabi SAW mengingatkan kepada kita, kalau ya seorang hamba itu berdoa, maka dipastikan akan melalui salah satu dari 3 tahapan. Akan melalui salah satu dari 3 tahapan. Yang tahapan ini sangat masyhur. Ya, kata Nabi SAW dalam hadis ya, di masalah ini, ma min muslimin yadu bida'watin laisa fiha ithmun wala qati'atur rahim. Tidak ada seorang muslim yang berdoa kepada Allah ya, yang tidak ada dosa dalamnya dan tidak memutuskan hubungan silaturahim, illa a'tahu Allahu biha ihda thalath. Kecuali Allah akan berikan dia melalui salah satu dari 3 tahapan. Imma an tu'ajjal lahu da'watuhu, Allah memberikan langsung jawaban doanya. Misalnya Allah sembuhkan saya, maka Allah langsung buat dia bertemu dengan dokter yang tepat, mengkonsumsi isi resep yang tepat, kemudian sembuh. Gitu ya. Wa imma an yaddakhiraha
lahu fil akhirah, atau Allah akan simpankan yang panen dalam bentuk pahala pada hari kiamat nanti. Jadi tidak ada yang sia-sia di sisi Allah, ya. Sebagaimana Allah katakan dalam firman-Nya, Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Allah tidak akan menzalimi seperti biji sawi pun. Kalau itu amal saleh yang dikerjakan, maka Allah akan berikan dari sisinya balasan yang besar. Wa imma yasrifa anhu minas su' mithlaha, ya. Atau Allah akan menghilangkan keburukan yang akan menimpahnya, ya, yang selevel dengan doa yang diharapkan. Misalnya dia minta keselamatan dunia, maka masalah dunia akan hilang. Dia minta keselamatan akhirat, maka masalah di akhirat akan terangkat, ya. Seperti itu. Lalu ada seorang sahabat sempat mengatakan, ya, di akhir hadis, qala idzan nukthir. Kalau kata sahabat, ya Rasulullah, kalau gitu kita perbanyak, ya. Maksudnya memperbanyak doa. Qala Allahu akthar. Maka kata Nabi SAW, Allah akan lebih banyak lagi mengabulkan doa-doa kalian. Kalau kalian memperbanyak doa, maka Allah juga akan lebih banyak memberikan. Artinya berdoa silakan. Manja, sangka baik, mohon, merengek. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah, subhanallah, melihat seorang anak kecil lagi dimarahin oleh ibunya, kemudian saking marahnya sang ibu ini, anaknya dikeluarkan dari pintu rumah, lalu ditutup pintu tersebut. Tentu sikap ini kurang baik. Tetapi teman-teman sekalian, kita bisa ambil pelajaran penting di sini dari statement Ibnu Qayyim, bukan dari sikap ibu tersebut. Maka anak itu nangis-nangis, rengek-rengek, minta maaf sama ibunya supaya ibunya bukakan kembali pintu. Nah, seperti itu. Lalu kata Ibnu Qayyim, subhanallah, maha suci Allah. Andai saja, semua hamba memohon kepada Rabbnya sebagaimana anak ini memohon kepada Tuhan, anak ini memohon kepada ibunya, maka niscaya Allah akan memberikan kepadanya. Ya. Jadi belum dikasih, makin merengek, makin manja, makin memohon, makin berusaha untuk menguatkan doa itu dengan amal-amal saleh yang lain. Misalnya dengan sedekah supaya doanya diterima. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di saat ada hajatku belum Allah terima, bukan beliau berhenti berdoa, tapi justru beliau mengatakan mencari orang-orang miskin lalu bersedekah dengan berharap menguatkan doa yang sudah dipanjatkan agar Allah kabulkan. Nah, itu yang benar. Jadi jangan justru seperti Nabi SAW mengatakan, yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Akan diterima, ya, doa seseorang di antara kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Maka para sahabat mengatakan, wa kaifal istijal ya Rasulullah. Bagaimana cirinya orang yang tergesa-gesa? Kata Nabi SAW, yaqulu da'autu wa lam yustajabu li fatarakat doa. Dia bilang, saya sudah doa, tapi belum melihat hasilnya, lalu dia tinggalkan doa. Subhanallah, mungkin tinggal sekali lagi Anda berdoa. Mungkin tinggal sehari lagi, mungkin tinggal sepekan lagi, mungkin tinggal sebulan lagi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih yang lain, yang artinya Allah subhanahu wa ta'ala kalau mendengar doa yang indah dari seorang hamba, Allah menerlambatkan jawabannya, agar hamba tersebut tetap dalam doanya. Yang nanti dia akan gembira sekali melihat hasil pahalanya pada hari kiamat nanti. Ibnu Rajab menyebutkan rahimahullah dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, فَالْإِلْحَاءُ بِالدُّعَى بِالْمَغْفِرَةِ مَعَ رَجَاءِ اللَّهِ تَعَالَى مُوجِبٌ لِلْمَغْفِرَةِ. Terus meminta, tidak berhenti, ya, dengan doa dan memohon ampunan kepada Allah, disertai dengan penuh harap padanya, bersangka baik kepadanya, adalah jalan yang paling cepat mendatangkan pengampunan itu sendiri. Jangan pernah putus asa. Dan ketahuilah teman-teman, kalau kita sudah terdorong untuk memanjatkan doa kepada Allah, memohon hajat kita dan merengek dan manja kepadanya, serta kita memohon agar Allah memaafkan kesalahan kita dan kita terus konsisten melakukan itu, maka ini berarti Allah menginginkan kebaikan buat kita. Dan ketahuilah ini adalah amal yang paling tepat yang Anda lakukan. Berdoa dulu. Kenapa kita sebelum melakukan aktivitas dalam agama Islam, dalam syariat Allah SWT disuruh berdoa? Berdoa sebelum makan, berdoa sebelum keluar rumah, berdoa sebelum pakai pakaian, masuk kamar mandi, biologis, dan segala macam. Supaya kita memohon dulu kepada Allah, baru kita beraktivitas. Itu yang benar. Kalau kita tidak, kita kan ikhtiar dulu. Kalau sudah mentok
di 30 dokter, nggak ada solusinya, baru sholat malam dan berdoa. Baru umroh. Terlalu banyak orang lakukan itu, umroh haji pada saat penyakitnya sudah kronis, tidak bisa sembuh lagi. Dan dari awal dia memohon kepada Allah SWT. Dan dari awal dia menjadikan doanya, komunikasi, manjanya, merengeknya sama Tuhannya adalah senjata utamanya. Sehingga nanti obat, dokter yang didatangkan oleh Allah ini yang terbaik yang segera menyembuhkan penyakitnya. Nah itu poinnya. Dan dalam sebuah hadis yang mulia, hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad dengan sanad hasan, kata Nabi SAW, "Laisa syai'un akramu 'ala Allah Ta'ala min ad-du'a." Tidak ada sesuatu yang lebih besar pengaruhnya di sisi Allah dibandingkan dengan doa. Ada seseorang tabi'in disebutkan dalam sebuah kisah, dia rupanya mimpi bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian dia pun bertanya kepada Umar. Dalam mimpi ya, tidak bisa diatur. Hai Umar, apa kira-kira yang paling cepat membuat rahmat Allah datang, pengampunan Allah datang, amal-amal diterima, dan dimaafkan kesalahan? Maka Umar memberikan isyarat dengan doa. Dengan doa. Nabi SAW, seorang Nabi, udah jelas dijanjikan kemenangan kepada beliau. Anda tahu, pada saat akan terjadi perang Badar, Allah sudah pastikan menang. Dalam Al-Quran dipastikan. Beliau yakin kemenangan datang. Tapi beliau tidak berhenti berdoa. Sampai Abu Bakar pada saat melihat Nabi SAW berdoa terus di kemahnya. Sudah melihat pasukan muslimin berhadapan dengan pasukan kafir Quraisy. 314 orang. 313, 314 sama beliau. Itu sudah berhadapan sama musuh yang 1000 orang. Sahabat-sahabat hanya dengan peralatan perang yang sederhana. Karena mereka tujuannya keluar di perang Badar untuk menahan kafilah dagang Quraisy, bukan berperang. Sementara 1000 orang Quraisy semuanya keluar untuk berperang dengan senjata lengkap. Maka beliau berdoa mengatakan, "Ya Allah, kalau seandainya engkau membiarkan hamba-hambamu ini kalah, maka tidak lagi yang bisa menyembahmu di muka bumi." Terus beliau merengek sampai Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, ya tenangkan diri Anda. Ya Rasulullah, ya kasihani diri Anda." Ya, tapi Nabi SAW terus berdoa. Sampai akhirnya beliau tertidur senyap, lalu beliau bangun, lalu beliau senyum. Beliau mengatakan, "Terima berita gembira. Allah telah menurunkan malaikat-malaikat membantu kalian." Ya. Jadi seperti itu yang harus kita lakukan teman-teman sekalian. Ya, jadi poin ini harus kita perhatikan. Hasan Basri berkata rahimahullah, sesungguhnya seorang mukmin ketika bersangka baik pada Tuhannya, maka dia akan memperbaiki amalnya. Sementara orang buruk, dia berprasangka buruk kepada Tuhannya, sehingga dia melakukan amal keburukan. Dari seperti contoh ya, salat, Allah akan terima amal saya. Udah, saya mau tambah amal salat yang lain. Saya sedekah, Allah akan terima sedekah saya. Daripada cuma itu, saya ingin daripada cuma satu pahala, saya ingin tambah pahala sedekah yang lain. Dia terus semangat. Nah, seperti itu. Tapi orang yang sangka buruk, ya, yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, mereka selalu beramal, sudahlah, tidak akan diterima, percuma. Saya sudah 50 tahun nggak sholat. Masa sekarang kalau saya sholat, sehari kemudian saya meninggal, Allah maafkan kesalahan saya. Subhan. Dia sudah sangka buruk duluan. Saya sudah buat dosa 70 tahun. Masa saya dengan satu kali taubat nasuha, sehari atau bahkan hanya beberapa saat saja. Ya, hanya beberapa saat saja. Ya, bertaubat kepada Allah. Tulus dari hati, hitungan detik mungkin orang bertobat. Lalu semua dosa 70 tahun dimaafkan. Tidak masuk akal. Nah, dia sudah begitu. Maka terdoronglah dia untuk hal-hal yang buruk. Maka ini poin penting sekali untuk kita garis bawahi. Ibnu Qayyim, Abul Abbas Al-Qurtubi, rahimahullah berkata, pendapat lain ada juga yang mengatakan maknanya bersangka baik sama Allah dan mengira akan dikabulkan apabila berdoa. Dengan penuh keyakinan dalam hati, mengira dengan penuh keyakinan dalam hati diterima ketika bertaubat, mengira diampuni ketika memohon ampunan, mengira diterima amalnya ketika melaksanakan dengan memenuhi persyaratan, serta berpegang teguh terhadap kejujuran janjinya dan lapangnya keutamaan yang Allah sudah janjikan. Jadi maksudnya dia yakin sekali, ya kalau misalnya dia sholat malam nih, janjinya dalam hadis apa? Diterima doa. Boleh nggak orang sholat malam agar doanya diterima? Boleh. Nggak masalah, justru bagus sekali. Dia seperti itu. Nah, dan Nabi SAW sudah mengingatkan kepada kita untuk bersangka baik sama Allah ini bukan hanya sesaat. Bukan hanya dengan satu amal soleh.
yang kita kerjakan atau dosa yang satu kita mohon ampun dan taubat. Tapi sampai kita meninggal. Dan pada saat mau meninggal pun kita disuruh bersangka baik kepada Allah. Kalau Allah akan masukkan saya ke dalam surga. Karena saya sudah coba bertaubat. Ya. Saya sudah coba melakukan amal saleh. Ya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhann. Janganlah salah seorang dari kalian meninggal dunia sementara dia bersangka baik, kecuali dia sudah bersangka baik pada Tuhannya. Ya. Maksudnya Tuhannya akan masukkan dia ke dalam surga. Ya. Jadi yang disampaikan teman-teman dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW tentang orang beramal soleh, orang beriman akan masuk surga, itu bukan uang kosong itu. Ya. Allah itu jujur dan benar dengan janjinya. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pungkiri janjinya. Di dalam hadis yang lain, ya dikatakan, maaf, di Al-Quran ini, "Man asdaqu minallahi qila." Dan siapa yang lebih jujur daripada Allah dalam pernyataan. Jadi nggak mungkin salah. Ya. Begitu juga dengan orang-orang yang melakukan dosa-dosa, kan dihukum sama Allah. Nggak usah khawatir. Ada waktunya mereka akan mendapatkan itu. Kalau Anda melihat seorang hamba terus konsisten dalam amal saleh, yang berarti Allah ingin kebaikan buat dia. Bahkan kadang-kadang setelah meninggal pun masih ada saja orang yang diceritakan keburukannya, dianggap keburukan, padahal sebenarnya mereka orang-orang saleh. Contoh misalnya Abu Bakar sama Umar radhiyallahu anhu, setelah meninggal masih ada orang yang coba berbicara tentang Abu Bakar sama Umar. Siapa mereka? Ya. Orang tidak paham, maka ada beberapa tabi'in datang kepada Aisyah dan mengatakan, wahai Ummul Mukminin, sebenarnya bagaimana kami bisa memahami ini? Ada saja orang yang membicara keburukan tentang Abu Bakar sama Umar, padahal mereka tidak buruk. Mereka adalah orang-orang yang baik, mereka bertuan Nabi, mereka orang-orang saleh. Aisyah sambil senyum mengatakan, sungguhnya Allah hanya mau menambahkan pahala buat mereka. Gitu kan? Dengan cara itu. Jadi memang Allah Subhanahu wa Ta'ala punya cara dalam memberikan hamba-hambanya kebaikan-kebaikan itu. Begitu juga banyak orang yang subhanallah di saat hidupnya dia melakukan dengan penuh prasangka baik dengan Allah dan dengan semangat dia mengerjakan amal soleh, maka Allah nukil kisah-kisah mereka setelah mereka meninggal supaya jadi pelajaran buat manusia. Baik kisah mereka beramal soleh atau kisah mereka meninggalkan dosa-dosa. Dalam kitab Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah di jilid 10 halaman 220 dikatakan tentang makna hadis tadi ya, yang hadis riwayat Muslim, la yamutanna ahadukum illa wa yuhsinu dhannu billah, atau ya wa huwa yuhsinu billahi dhann. Janganlah salah seorang dari kalian meninggal dunia kecuali dia bersangka baik sama Tuhannya. Maka para ulama mengatakan seorang mukmin diharuskan berprasangka baik kepada Allah Ta'ala, dan lebih tekankan lagi berprasangka baik kepada Allah ketika ditimpa musibah dan ketika akan meninggal dunia. Ya, kalau musibah sedang datang, dia bersangka baik sama Allah. Musibah ini akan hilang, dia tinggal introspeksi diri dan mengambil pelajaran. Sakitnya akan sembuh, ya, masalahnya akan selesai. Tidak boleh dia sangka buruk sama Allah. Bukan belum hari ini, besok. Belum besok, lusa. Terus saja dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus dia introspeksi diri. Maka insya Allah akan selesai urusan. Ya. Berapa banyak permasalahan hidup kita yang sudah selesai? Kenapa Anda lupa semua pengalaman hidup Anda yang sekian tahun dan berapa kali Anda mengalami permasalahan dan selesai, sementara sekarang ada musibah, ada ujian datang lalu Anda tidak sangka baik kepada Tuhan Anda. Kalau ini akan selesai. Caranya sederhana, tinggal introspeksi diri. Jangan curhat ke sana sini, hanya kepada Allah SWT. Wudu, sholat, taubat, mohon kepada Allah diberikan petunjuk. Disebutkan bahwasanya seorang ulama mengatakan dianjurkan bagi orang yang akan meninggal dunia bersangka baik kepada Allah Ta'ala. Berprasangka baik kepada Allah meskipun sangat dianjurkan ketika mau meninggal dunia dan dalam kondisi sakit, akan tapi sepantasnya seseorang senantiasa ya, bersangka baik kepada Allah ya, walaupun dalam kondisi genting. Maksudnya memang ini sangat ditekankan. Walaupun dia sudah sakit parah, walaupun dokter sudah memvonis tidak bisa sembuh, walaupun ini dia tetap bersangka baik kepada Allah. Ya, Allah akan sembuhkan saya. Allah akan berikan saya pahala besar dari sini, dari ujian ini. Seperti itu ya. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah sahih Muslim beliau. Jadi ini kurang lebih teman-teman sekalian gambaran bahasan tentang masalah sangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah mudahkan kita